Quran dan hadis. Baik, malam ini mungkin kita akan set saja supaya tidak terlalu malam. Jadi insya Allah sekitar 20 menitan Ustadz akan menerangkan, atau 20 sampai 30 menit maksimum akan menerangkan tentang Al-Quran dan Sunnah, hubungannya dengan kesehatan terutama. Nah, nanti setelah itu kita akan tutup, dan Bapak Ibu yang ingin melanjutkan untuk diobati atau melihat pengobatan tersebut bisa stay sekitar 20 menitan lagi. Yang ingin ada keperluan mungkin bisa pulang gitu ya. Nah, jangan lupa untuk ibu-ibu juga, besok ada sesi jam 10 sampai jam 12 khusus ibu-ibu. Ustadz akan menerima atau konsultasi mengenai masalah kesehatan. Jam 10 sampai jam 12 besok di masjid kita ini. Nah, biasanya yang kesini ibu-ibu siroh, tapi ini terbuka untuk ibu-ibu secara umum. Baik, Pak Ustadz Aris Hidayat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada jawabannya. Insyaallah lanjutan materi yang kemarin. Kemarin sudah saya terangkan mengenai banyak teori-teori, dan sebetulnya yang saya lakukan itu biasanya kebanyakan kalau saya memberikan ceramah di kalau di Belanda atau di Belgia, atau saya ngajar di UGM untuk dokter calon-calon dokter spesialis. Jadi kekuatan yang saya lakukan perbedaan ceramah di sisi prakteknya. Jadi biasanya orang bertanya, kalau orang bertanya migrain itu apa? Ya udah maju saja yang punya migrain, saya selesaikan. Ada orang berbicara saraf kejepit. Jadi saya jawabannya biasanya bukan sebuah teori tapi langsung selesaikan. Ada orang asma, ya asma langsung selesaikan saat itu juga. Jadi baru setelah kasus selesai, baru teori. Ya, insya Allah. Tapi untuk saat ini saya akan coba sedikit 20 menit masalah teori sedikit. Ya, dasar-dasar pengobatan dalam Islam. Ya, insya Allah saya terangkan lagi. Saya ulang kemarin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan pengobatan ada berapa? Ada 3, ya. Pengobatan ada 3. Kalau Rasulullah mengatakan 3 berarti bukan 2, bukan 1, bukan 5, 3. Nah ini prinsip dasar dalam pengobatan. Ada berapa? 3. Nah kalau kita berbicara secara umum, kalau kita sekolah ya dalam bidang sains biasanya kita berbicara masalah sebuah proses. Proses biasanya kita paham ya, ada sebuah sistem. Ini ada input, ini ada bahasa Inggris, ya saya pahamnya bahasa Belanda. Output, ya. Nah, input. Jadi sistem pengobatan itu selalu ada 3. Ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan, ada perbaikan sebuah sistem. Nah, kalau dalam kita berbicara masalah tubuh manusia, kita berbicara tubuh, kita berbicara asupan atau nutrisi, kita bicara pengeluaran sampah. Jadi prinsip pengobatan 1, ya, ada 3 ya. Yang dimasukkan adalah yang baik-baik. Ya, sebaik-baiknya nutrisi apa? Madu. Jadi yang baik itu dimasukkan. Sampah diapakan? Dikeluarkan. Racun dikeluarkan, jangan dibalik. Racun dikeluarkan, yang baik-baik dimasukkan. Sistem diapakan? Sistem jaga keasliannya, diperbaiki, bukan dipotong-potong. Ingat ya, sistem itu tubuh separah apapun juga bisa kita selesaikan, asal apa? Jangan ada yang dipotong. Ini penting ya, jangan ada yang potong. Nah, oke, saya akan lanjut di sini dikit. Jadi sistem pengobatan ada 3. Nah,
perbaikan sistem sini kemarin udah saya sampaikan, tidak akan saya ulang lagi ya. Perbaikan sistem. Jadi perbaikan sistem sini dalam Quran ada 5 sistem dalam tubuh. Ya, saya ulang dikit kemarin ya. Sistem pertama apa kemarin? Nutfah. Nutfah adalah bertemunya sel telur dan sperma. Nutfah sifatnya kita sudah tidak bisa otak-atik lagi. Karena dari ayah dan dari ibu. Udah terjadi. Nah, yang kedua apa kemarin? Alaqah. Alaqah apa nih? Sistem darah. Jadi darah yang sehat, ya ingat, darah yang sehat, dia tergantung apa? Nutrisi plus oksigen. Ya, nutrisi plus oksigen dan sistem yang baik. Jadi nutrisi yang baik, sistem pencernaan yang baik, plus oksigen diolah oleh sistem pernapasan yang baik, terjadi darah yang sehat. Ya, ingat ya. Darah sehat terjadi kalau seandainya apa? Nutrisinya baik, sistem pencernaan baik. Ingat ya. Yang dimasukkan yang baik, sistemnya harus baik. Oksigen harus baik, udara baik, sistem pernapasan juga harus baik. Nah, kalau seandainya ada orang yang kekurangan nutrisi, kekurangan darah, kekurangan zat besi, kekurangan magnesium, kekurangan vitamin B, kekurangan vitamin D, yang salah di mana? Di mana yang salah? Sistemnya. Bukan nutrisinya. Kebanyakan kita fokus pada nutrisi. Jadi ada satu keluarga, ada anak kurang vitamin B, kurang vitamin C, kurang apa? Zat besi, tapi yang hanya satu anak saja, padahal makannya sama. Berarti yang salah siapa? Bukan di nutrisi, bukan apa? Inputnya, tapi sistem tubuhnya. Ya, oke. Saya lanjut lagi insya Allah. Jadi prinsip pengobatan yang kita tahu, racun itu bukan dimasukkan. Jadi sistem obat-obat yang sifatnya racun tidak boleh masuk. Sampah-sampah harus dikeluarkan. Jangan dibalik ya di sini ya. Oke. Nah, sistem harus kita perbaiki. Saya ulang lagi, saya masuk ke materi, tidak akan ulang banyak. Materi yang berikutnya lagi, ada basis pengobatan dalam Islam. Ya, ini penting nih. Kita sering hafal ya. Fi kulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, ini apa ya? Tiap penyakit ada apanya? Ada obatnya. Ini fi kulli da'in dawaun. Ini harga mati. Jadi di sini semua penyakit mau apapun juga, mau autoimun, mau HIV, ya, mau kanker, lupus, semua bisa diselesaikan. Saya banyak nangani kalau di pasien-pasien yang HIV. HIV bisa diselesaikan semuanya. Kecuali ada satu yang tidak bisa. Perhatikan ya, perhatian. AIDS bisa diselesaikan, bisa sembuhkan. Kecuali, ada kecualinya. Pengalaman saya, ini dengar ya. Bapak-bapak perhatian ini penting nih. HIV, AIDS bisa diselesaikan. Kecuali, ini pengalaman saya banyak menyelesaikan orang-orang HIV. Kecuali, apa yang tidak bisa? Karena akibat sodomi. Akibat sodomi, tulang anus yang udah rusak, tidak bisa diselesaikan. Karena tulang ekornya hancur. Kalau tulang ekor hancur, sumber satu-satunya organ yang paling Allah sebutkan paling banyak apa? Tulang ekor. Kalau tulang ekor hancur, sudah tidak bisa disembuhkan. Kalau hanya autoimun leukemia bisa selesaikan. Thalassemia bisa. Jadi tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada. Ya, kecuali kalau udah tulang ekor hancur, itu tidak bisa lagi. Akibat dari sodomi. Maaf, ini saya mau menerangkan sedikit ya. Kenapa orang sodomi tidak bisa selesaikan? Ya, sambil contoh. Ini maaf, agak ini sedikit. Ini supaya menarik perhatian. Jadi nggak kelihatan di sini. Saya kesini dikit ya. Masih ibu masih kelihatan sini ya. Oke. Ini nah, coba perhatikan. Ini nggak apa-apa. Ini untuk ilmu ya. Perhatian ya. Kenapa tulang ekor hancur? Orang-orang akibat dari apa? Semua penyakit bisa selesai. HIV bisa selesaikan. Kecuali hasil dari sodomi. Kalau yang tulang anusnya sudah hancur. Perhatikan ya. Ini lihat. Ini ada tulang ekor. Ini ada anus. Perhatikan ya. Ini ada tulang ekor. Jadi tulang ekor itu bentuknya seperti ini. Ada sini kan ya. Nah ada anus. Jadi kalau kita nekan.
mau BAB perhatikan ya. Menekan, dia turun, anus terbuka. Nah kalau udah selesai, dia naik lagi, dia nutup lagi. Ya, fungsi tulang ekor kalau ditekan, kebuka. Nah, ini nutup lagi. Nah, bagi orang-orang yang, ini jadi pada prinsipnya otot anus ini kalau tulang ekor persis ada di sini, lurus, tidak melintir, tidak ketarik, dia kalau ngebuka bisa ngebuka 100%, bisa nutup 100%, nol. Ketutup rapat dan buka maksimal. Jadi BAB bisa lancar. Nah, jadi tulang ekor tuh fungsinya dia ditekan dari dalam. Dari dalam baru ini terbuka. Naik. Ya, maka tuh orang yang duduk ketekankan dia tulang ekornya, dia nggak mungkin kentut. Maka itu Jumatan kalau sudah lama duduk ketiduran, nggak usah wudhu lagi, nggak mungkin kentut. Karena kentut itu kalau apa? Diangkat dikit. Nah, baru. Ya. Nah, jadi selama orang duduk, kalau orang bersandar, tulang ekor masih bisa ngebuka, dia masih bisa kentut. Maka itu dalam Jumatan, selama orang masih duduk, nggak usah wudhu lagi, karena nggak mungkin kentut. Ya, paham ya? Nah, di sini. Oke. Orang yang ambeien, perhatikan, selama tulang ekor persis pas, dia bisa ngebuka, bisa nutup, dia bisa buka maksimal, bisa nutup maksimal. Untuk orang yang tulang ekornya kepelintir, badan muter, ketarik, tulang ekor tuh dia nggak bisa apa? Jadi ngebukanya nggak maksimal, nutupnya tidak maksimal. Yang harus cari nol kan? Dia ngebuka masih ngebuka, sehingga usus pun ketarik, dia usus masih bisa turun. Nah inilah disebut ambeien. Ambeien adalah penyakit di mana tulang ekor apa? Melintir. Jadi ambeien tulang ekor diteluruskan lagi dia akan maksimal. Hanya ada stadiumnya, stadium 1, 2, 3, 4. Paling dari kalau dia 4 bisa turunkan jadi 3. 3 jadi 2, 2 jadi 1. Ya paham ya? Nih. Nah sekarang saya terangkan kenapa orang yang apa? Sodomi. Maaf ini gak apa-apa untuk ilmu ya. Di masjid untuk ilmu. Biar kita paham. Lihat. Tulang ekor kalau kita dorong, kita nekan ya. Dia ke bawah, dia ngebuka. Jadi anus itu ngebuka, nutup, tergantung apa? Tulang ekor. Tulang ekor ke bawah, dia ngebuka. Jadi yang ngatur itu tulang ekor, bukan dibalik. Sedangkan pada sodomi, yang dibuka apa dulu dia? Anus dulu. Tulang ekor tidak. Nah kalau berkali-kali, nah pas udah hancur di sini, tulang ekor hancur, tulang anus hancur, tulang ekor tuh kayak gantung. Hancur dia setelah itu. Jadi inti kekuatan manusia ada di mana? Di tulang ekor. Kalau tulang ekor sudah hancur, sudah. Dia mau penyakit apapun juga, imunnya atau turun tidak bisa direm lagi. Nah, akibat dari sodomi, nah ini laknat. Ya. Tapi kalau hanya karena suntikan, karena anak yang sebelah itu pengalaman saya bisa menyelesaikan. Maka tuh saya ngecek kalau orang yang datang saya HIV, kan saya suka ceramah masalah HIV dan datang saya ngecek orangnya pakai pampers nggak? Paham kira-kira? Kalau pakai pampers udah nggak bisa lagi. Paham kalau pakai pampers kenapa nggak bisa diobati? Karena udah tidak bisa nahan BAB. Jadi udah bolong, loss. Nah itu udah tidak bisa apa-apakan. Jadi udahlah, itu mah udah kita ngajarkan supaya dia tobat. Tobat sebaik-baiknya tobat sampai akhir hayat. Itu saya juga nggak akan nyoba-nyoba untuk menyelesaikan. Paham di sini ya? Oke. Nah sekarang saya akan berbicara masalah ini. Setiap penyakit ada obatnya. Kecuali apa? Kecuali apa nih? Kecuali tua plus mati. Saya ambil contoh. Orang tua usia 70 tahun, ya organnya sudah menua 50%, tinggal 50%. Jadi kita bisa menyelesaikan orang tua sampai level berapa? 50% saja. Jadi kalau orang tua kita sembuhkan level 70 tahun. Kalau dia 80 tahun, kita sembuhkan sampai usia 80 tahun yang sehat. Jadi jangan tawar sampai 50, nggak bisa. Ya. Jadi kalau orang tua penyakitnya bisa sembuhkan, tapi selevel apa? Usianya. Jadi jangan ngotot, ya. Nanti orang penyakit lutut yang masih muda-muda bisa kita selesaikan, ya. Kita maksimalkan. Kecuali tua dan mati. Ini harga mati. Penyakit. Jadi gini, saya kasih pengalaman dikit menangani ini ya.
pengobatan kecuali tua dan mati. Ada prinsip bahwa kematian tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Ya ingat ya, kematian tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Terus fungsi pengobatan apa? Fungsi pengobatan apa? Kalau memang mati nggak bisa diundurkan. Jadi mengobati bukan memperpanjang umur. Ya, jadi kalau ada seorang dokter nakut-nakuti, Pak ini kalau nggak mati. Nah ini berbahaya. Ini menyalahi akidah. Ya, tidak boleh seorang dokter nakut-nakuti, Pak ini kalau nggak ini bapak anak bisa mati. Tenang aja. Ya, ambil contoh. Di tangan siapapun enggak, hatta di tangan Rasulullah, anak Rasulullah Ibrahim, yang usia berapa tahun? 2 tahun. Kalau saatnya mati, saat meninggal. Rasulullah tidak bisa apa-apa. Walaupun di tangan orang yang terbaik, jadi jangan khawatir. Ya, jadi mati itu walaupun diracun seracun-racunnya, satu paket. Kalau nggak mati, tetap aja nggak mati. Walaupun di kemo terus-terusan, tetap aja nggak mati. Nutrisi yang sebaik-baiknya apa? Madu. Kalau saatnya mati, dikasih madu pun mati. Paham ya? Sebaik-baiknya mengeluarkan sampah apa? Bekam. Tapi kalau udah saatnya mati, dibekam pun mati. Paham di sini ya? Jadi nggak ada hubungannya. Dengan pengobatan nggak ada hubungan dengan mati dan kehidupan. Sambil contoh. Orang sakit, datang ke dukun. Nggak ada hubungan dengan kematian. Bisa datang ke dukun, bisa dengan cara kedokteran barat, bisa dengan kedokteran Islam. Nggak ada hubungan dengan kematian. Hanya bahayanya apa kalau kita datang ke dukun? Pas mati, kita percaya kepada dukun. Akhirnya kemana? Ke neraka. Ini yang bahayanya. Paham ya? Samu datang orang pintar, berobat ke sana. Syirik. Pas jatahnya mati, neraka. Itu yang bedakan. Bukan sembuh. Bukan mati, gak ada hubungannya. Yang berbahaya ke dukun adalah pas sedang berobat, mati. Nah itu ke neraka. Ya. Bahkan berobat dengan cara yang baik. Udah dengan cara ikuti apa yang diajarkan Rasulullah, dengan cara sesuai dengan sunah-sunahnya semuanya. Pas mati, memang mati juga. Tapi bedanya dalam rangka ittiba Rasulullah, mengikuti cara Rasulullah. Mati insya Allah dalam kebaikan. Husnul khotimah. Ya. Nah, berobat menurut metode barat. Yang seharusnya dimasukkan yang baik-baik, ini masukkan racun. Pas mati. Misalnya, nah ini nilai sendiri lah ya. Jadi pas mati yang mudah-mudahan karena kalau udah tahu ilmu bahwa tidak ada obat yang haram. Ya. Tidak mungkin haram itu tidak mungkin menjadi obat. Ya. Karena ingat pada prinsipnya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tuh hati-hati. Kalau orang udah sakit tuh hati-hati. Jangan main darurat ini darurat, ya. Ingat karena sesuatu yang masuk haram ke dalam tubuh kita, berapa lama tubuh dalam sel kita? 40 hari. Yang haram masuk ke dalam tubuh kita 40 hari baru dia usia sel kan 40. Pas setelah, nah maka itu masuk haram berapa? Yang tidak diampuni. Haknya siapa? Sesuatu yang daging tumbuh dari yang haram, haknya siapa? Haknya neraka. Ya, maka itu kalau kita sakit akhir-akhir hayat, jangan main darurat saja. Ini kan darurat. Ingat, kaji halal haramnya. Ya, maka tuh kalau orang tua kita sakit, jangan kesalahan kita adalah kita mau berusaha sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ada uang berapapun juga dikerjakan semuanya. Enggak perlu. Justru orang-orang, pengalaman saya kalau di klinik, apakah di klinik saya nggak ada yang meninggal? Ada. Ya, ada yang meninggal. Nah akhirnya kenapa? Keluarganya bersyukur. Karena kebanyakan pas sedang meninggal, kita ingatkan ini Pak, udah kondisi udah nggak bisa diapa-apakan. Sekarang udah aja fokusnya kepada husnul khotimah. Kalau mau memperbaiki, lakukan aja yang baik-baik, masukkan yang baik-baik saja. Ya, pas saatnya meninggal, anak udah nggak usah diapa-apakan kan mau dioperasi nih. Kalau di rumah sakit, udah bawa pulang, anaknya kumpulkan saja. Ya berkumpul baca Quran saja, kumpul nggak usah diapa-apakan, usia udah tua. Ya, mau 70, 80, 80, jangan dioperasi, jangan diapa-apakan. Udah terima saja, jaga seperti apa adanya, fokus untuk husnul khotimah. Ingat, husnul khotimah adalah kesembuhan mutlak, kesembuhan yang hakiki. Ya, ingat ya kalau untuk orang tua nanti, kita semua punya orang tua kan? Kalau di akhir hayat, jangan sampai kita memaksimalkan ikhtiar itu dengan dimasukkan ke ICU. ICU kira-kira yang tinggal siapa di sana? Sendirian. Ya kan? Sendirian. Jangan biarkan dia sendirian. Kumpulkan anak-anaknya, baca Quran.
Ya, sebab ICU tidak memperpanjang usia. Tidak memperpendek usia. Ya. Nanti kalau nggak di ICU mati, tenang aja. ICU nggak ada hubungan dengan kematian. Kalau udah parah-parahnya, bawa ke rumah. Ya, lebih baik nggak ada hubungannya. Kalau saatnya meninggal. Hanya bedanya pas meninggalnya kita anak-anak di sekeliling. Ya, kita ingatkan akhirat, kita ingatkan, ditalkinkan. Ya, jadi ujungnya adalah kebaikan. Karena target kesembuhan total adalah husnul khotimah. Oke, paham di sini ya? Yang jangan sekali-kali darurat kita mencari kesembuhan datang kepada dukun. Karena yang berbahaya pas matinya ujungnya mana? Neraka. Itu yang bedakan. Ya, mati nggak ada hubungannya. Nah, tua dan mati. Terus ada lagi lanjutan hadis ini. Jadi fikulidain dawaun ada lanjutannya. Nah, ada syaratnya di sini. Syaratnya apa? Syarat ini semua penyakit ada obatnya. Syaratnya apa? Kita tahu apa? Sebabnya. Sebabnya, ya, kita tahu sebabnya apa? Penyebabnya apa? Ya, nah, bertemu dengan apa? Bertemu dengan tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat. Ini penyakitnya bertemu dengan obatnya. Jadi ini disinilah sebabnya, kita tahu penyebabnya, dan kita tahu tindakan yang tepat. Contoh rematik. Rematik penyakit kronis enggak? Kronis kan seumur hidup, karena nggak tahu penyebabnya. Kalau kita tahu penyebabnya, jadi mana boneka kemana-mana? Ada boneka? Ada. Saya kasih contoh sebentar ya. Nah, saya kasih contoh sebentar, biar agak paham. Ini biar sambil kita cerita hadis sambil ngasih contoh dikit-dikit ya. Nanti insya Allah praktek. Siapa yang rematik bisa kita selesaikan ya. Jadi rematik itu bisa yang sakit semuanya di sendi, beradu semuanya, kaku tangan, itu bisa selesaikan langsung kendor semuanya. Ya, ini perhatikan. Ini ada boneka, ya. Ini terdiri dari kecil-kecil. Di dalam ini ada per. Nah, ini kan kenceng nih berdiri kan ya. Kalau pernya saya tekan, saya kendorkan, dia apa dia? Jatuh. Kenapa? Jawabnya? Kendor. Jadi di antara ini ada apa? Sela-sela. Ya, ini kekendoran. Kalau kencengan dia gini. Yang normal tuh orang tegak masih bisa bergerak. Ini normal. Tulang belakang masih bisa apa? Bergerak, masih bisa berputar. Masih bisa gerak semuanya. Ya, tangan masih bisa, kepala masih bisa. Tapi kalau seandainya tulang belakang kaku, ke sini. Lihat kayak robot. Nah, ini berbahaya. Ya, sudah berbahaya. Nah, oke. Saya terangkan, jadi penyakit tubuh manusia, kalau kemarin dalam Quran saya terangkan, fakasona izoman lahman. Apa kemarin artinya? Rangka dibungkus dengan daging. Ini yang paling sempurna. Apa? Sistem yang paling sempurna itu di situ. Rangka dibungkus dengan daging. Jadi manusia itu Allah tidak berbicara organ. Dia hanya berbicara rangka dibungkus dengan daging. Jadi dalam penciptaan manusia Allah tidak berbicara organ. Organ tidak disebut. Tidak ada satupun dua ayat mengatakan aku ciptakan liver. Ada enggak? Aku ciptakan pankreas. Aku ciptakan paru-paru. Allah enggak nyebut organ dalam proses penciptaannya. Artinya apa? Organ hanya bagian dari sebuah daging yang nempel di mana? Tulang. Jadi organ masuk ke dalam daging. Jadi semua penyakit organ penyebabnya apa? Rangka. Rangka yang melintir. Ya nanti saya terangkan. Oke, saya terangkan lagi. Jadi penyakit rangka itu ada dua. Fakasona izoman lahman, aku bungkus rangka dengan daging. Ini penyakit ada dua. Ini kekendoran. Kalau kencengan. Kalau kekencengan artinya ini sela-sela apa? Yang ini? Tulang ini jadi rapat. Di antara sendi semuanya kenceng. Kayak robot. Kenceng semuanya. Jadi penyakit hanya dua. Kekencengan dan kekendoran. Hanya dua saja. Nanti baru diturunkan. Kalau kencengan solusi diapakan? Dikendorkan. Kalau kendor, dikencengkan. Itu saja semua di situ semua penyakitnya. Sederhana enggak? Nanti kalau nggak percaya nanti lihat aja ada penyakit-penyakit yang rematik berarti kencengan kan ya? Jadi sendi-sendi semua sakit. Leher sakit, semua leher. Berarti solusinya apa? Dikendorkan. Kalau udah dikendorkan, baru nanti ada jarak. Kalau udah jarak, langsung semua ini ya udah tangan bisa bergerak normal tanpa sakit. Jadi rematik bisa selesaikan dalam waktu berapa lama? 10 menit, 5 menit. Paham nih? Orang gak ada yang percaya. Saya kalau di Belanda banyak nangani kemarin kasus rematik banyak. Ya, yang sakit semuanya. Bisa lutut yang beradu, tangan yang apa? Ini semua sakit. Semua nanti bisa diselesaikan langsung. Ya.
Tapi kalau kekendoran, perhatikan, kalau kendor gimana artinya? Ini ada jarak kan ya? Kendor semuanya. Di antara sendi-sendi kendor. Klak bunyi semuanya. Kakinya flat. Apa flat betul ya? Flat, datar. Kaki datar. Terus kakinya bentuknya X. Kalau kendornya kendor sekali, jadi dia kendor, nggak bisa berdiri. Untuk kencangkan, dia harus meng-X-kan kakinya. Tangan kendor, nggak bisa ngangkat, nggak bisa megang. Untuk kencengin dia harus gimana? Harus dikencengin. Ada lihat orang gini? Nah itu kendornya ekstrim. Lama-lama nggak bisa jalan. Rahangnya kendor kan? Tambah pelintiran. Jadi nggak bisa nahan air liur. Karena dia nggak bisa nutup. Ya? Nah ini penyakit kalau udah kendor, ada anak-anak udah ciri-ciri kayak gitu, pas puber berbahaya, nambah. Maka tuh anak-anak yang pakai apa namanya? Kalau ada orang yang pakai apa namanya? Rollator masih muda, jalan gini, itu langsung dikencengin dia bisa jalan normal. Ya, saya banyak nangani anak-anak. Anak-anak yang kelihatan udah gini, tangan udah mulai gini dah. Pokoknya kalau anak-anak yang tangan udah mulai gini, dia ngencengkan, berusaha apa? Menegangkan otot-ototnya. Kalau kakinya meng-X-kan, karena kalau nggak di-X-kan dia nggak ada. Dia X itu mencoba mengencangkan kaki. Nah baru bisa dia jalan. Kalau enggak, dia nggak bisa jalan. Dia harus apa? Meng-X-kan kakinya dulu. Tangan nggak bisa megang. Nggak bisa, jadi harus apa? Nggak bisa megang, harus ngencangin dulu. Ngencang. Nah baru bisa. Ya, nah yang perahu tambah melintir. Ini rahangnya nggak bisa nutup karena kendor. Kalau melintir jadi, paham ya? Nah penyakit-penyakit itu bisa selesaikan. Nah biasanya kalau ada anak-anak yang kayak gitu, di dalam kedokteran, mereka ngasih namanya macam-macam. Ya, ada penyakit karena penyakit otot, dikasih nama ALS, dikasih nama fibromialgi, dikasih nama autoimun, lupus. Jadi semuanya dikasih nama macam-macam. Ya, tapi nggak tahu solusinya. Kalau dalam Islam, tubuh dibagi dua, penyakit bagi dua apa? Kekendoran, kekencengan, udah itu aja. Ya, kalau orang gini berarti apa? Kendor kenceng. Kendor, gampang kan ngeliatnya? Ada orang badan gede atasnya, kakinya gini, kendor kan? Kaki flat udah pasti kendor. Paham ya? Nah, lama-lama kendor, dia jatuhnya kemana? Suka ke depan. Ya, bedakan, dia jatuhnya ke depan. Jadi pada anak-anak bisa dikaji, bisa selesaikan. Maka tuh anak-anak lumpuhnya bisa kelihatan. Sambil contoh gini, ini untuk ilmu ya. Ada anak-anak enggak yang masih bayi, kalau bicara terus. Nah, biasa kalau seperti itu, lihat. Kalau leher lurus, normal. Tapi kalau leher melengkungkan, jadi ngorok. Jadi kalau ada, kalau orang anak-anak udah masih bayi ngorok, ya bicara kayak gitu terus, itu pas sedang jalan dia nggak bisa jalan. Ya, oke cukup teori, langsung praktek. Udah diingatkan jadi sanikan dulu ya. Oke, saya lanjutkan ini dikit lagi ya. Ini saya selesaikan ya teorinya. Tahu sebabnya, tahu tindakannya. Terus ini jadi sembuh itu syaratnya apa? Tahu sebabnya, tahu tindakannya. Terus plus apa? Plus biidnillah, izin Allah. Apa? Izin Allah. Jadi ada berapa syarat sembuh? 3. Tuh ada, kecuali tuh ada mati ya. Tahu sebabnya, tahu tindakannya, plus izin Allah. Nah ini ada satu lagi syaratnya, satu diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Jadi diselesaikan oleh siapa? Jadi ada solusi oleh siapa? Orang yang berilmu, ada ilmunya. Tidak ada solusi, tidak bisa selesai. Maksudnya tidak bisa selesai oleh orang-orang yang jahil. Nah, ingat di sini. Hadisnya jelas. Penyakit itu bisa diselesaikan oleh orang-orang punya ilmu. Kalau orang nggak bisa menyelesaikan, artinya apa? Nggak ada ilmunya, bukan gelar ya. Ingat ya, bukan gelar. Jadi prinsipnya siapa yang bisa menyelesaikan, dia punya ilmunya. Walaupun dia profesor, gelarnya banyak, tidak bisa menyelesaikan, artinya dia apa? Jahil. Ingat, definisinya apa?
Diselesaikan oleh orang siapa? Yang berilmu, tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang yang jahil. Jadi bukan gelar. Jadi, tapi saya udah diobati sama profesor ini segala macam, ahli semuanya, ahli spesialis banyak, tapi masalah nggak selesai. Ya iya jahil semuanya, walaupun dia bergelar. Paham di sini ya? Tapi nanti kalau ada, mana ada kasus contoh ya, nanti kita lihat ya. Seandainya ada kasus, saya walaupun bukan dokter, saya hanya seorang tukang insinyur. Ya, tukang insinyur, saya dulu kuliah di ITB, lanjut ke Belanda, jurusan aeronautik, pesawat terbang, struktur, konstruksi. Walaupun saya bukan dokter, tapi saya bisa menyelesaikan. Berarti untuk itu saya punya ilmunya, paham ya? Tapi kalau saya nggak bisa, ya saya jahil, gitu gampang. Ya, ada penyakit nggak bisa. Kalau saya bisa selesai. Ya. Oke, paham di sini urutan hadisnya? Jadi jangan lupa, jangan stop, penyakit ada banyak, ada syaratnya. Kecuali itu dan mati, syaratnya, tahu sebabnya, tindakan tepat, plus izin Allah. Ingat ya, si izin Allah. Kalau nggak Allah nggak izinkan, nggak selesai. Dan itu ada diselesaikan oleh orang punya ilmu dan tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang jahil. Insya Allah. Oke, kita kalau hanya teori nggak bisa habis, panjang, nanti kita banyak waktunya masih untuk berikutnya lagi. Langsung sekarang praktek aja. Coba sekarang kemarin kasus apa? Ada yang gigi linu? Gigi linu? Gigi sensitif? Tadi siapa tadi yang punya gigi linu tadi? Boleh saraf kejepit, boleh. Boleh. Ini meja bisa kan digeser. Ya. Gigi linu itu maksudnya kenal kalau minum air dingin gigi nggak kuat, sakit. Kalau nggak di Padang giginya nggak linu karena gigi palsu. Oke, boleh nggak apa. Ya, di sebelah yang sakitnya gimana? Oke, ke kaki ya. Oke. Oke, ya insya Allah. Kita lihat ya. Nah, yang kita cari adalah apa? Penyebabnya, bukan nama penyakit. Nama penyakit nggak penting, ya. Namanya mau bahasa Sunda masuk bahasa Inggris nggak penting. Yang penting apa? Kita tahu sebabnya, ya. Maka kalau sebutin nama penyakitnya saya juga nggak ngerti. Ya, Pak Bapak duduk Pak. Pak siapa namanya Pak? Calik Pak. Dulu, selonjor dulu. Ya, saya ngecek ya. Punten Paknya. Calik dulu tangan gini biasa. Yang sebelah gitu ya. Bentar. Oh ini. Punten Paknya. Ada bantal enggak? Kemarin. Enggak kemarin yang sajadah digulung. Tolong dibantu saja digulung kemarin. Panggulungkan deh ya. Enggak udah sajadah aja, sajadah yang kayak kemarin. Bentar banyak. Yang sebelah kanan ya, sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Coba. Ya, enggak apa-apa. Perhatikan ya, perhatikan. Bapak duduk santai ya. Baring Pak, baring. Baring. Oh ya. Coba relax Pak ya, relax. Udah cukup. Punten banyak. Ya nyeri. Nah sakit ya. Coba perhatikan. Perhatikan kakinya. Ya. Coba untuk ngelihat kaki mana yang lebih jatuh kakinya? Kiri. Jadi untuk ngelihat gesernya kemana nggak usah pakai MRI. Paham ya? Lihat aja kakinya. Kakinya kemana dia? Ke kiri. Artinya pinggulnya? Karena Allah ciptakan pinggul baru kaki. Ingat ya, Allah ciptakan apa dulu? Pinggul dulu baru kaki. Siapa yang diciptakan awal itu yang penting. Ya, Allah ciptakan pinggul baru kaki. Nah lihat berarti. Lihat apa kakinya? Kakinya kebuka ya. Nah berarti ini kenceng sini. Ya, ini kaki ini otomatis yang ini akan lebih pendek dikit. Nah maka dicek sini. Ini nggak ada reaksi. Kalau pencet sini, nah bereaksi semuanya. Perhatikan, kalau saat tekan ini, dia hanya kerasa lokal saja. Ya, ini lokal. Tapi kalau pencet sini, gerak semuanya, artinya tegangnya menyeluruh. Dari atas sampai bawah. Paham ya? Jadi tegangnya bukan ini saja. Lihat, perhatikan, getarnya kemana dia? Semuanya, dari atas. Berarti tegangnya dari sini ke sini. Sampai ke sini. Nah, dia pasti migran sebelah sini. Jadi, perhatikan geraknya kemana. Nah yang gerak itu tarikannya di situ. Nah dari kaki sini sampai ke sini, sampai ke bawah telinga. Ini darah sumbat sini, nah nanti yang darah sini nggak ngalir. Dia punya sakit kepala di mana? Di sini. Namanya apa? Migran. Jadi migran itu menyelesaikan bukan di kepala, tapi di mana? Di kaki. Paham ya?
nggak boleh ngelihat manusia, kan manusia dari nutfah. Ingat nutfah apa tadi? Nutfah? Sel sperma dan sel telur bertemu menjadi satu sel kan ya? Nutfah. Jadi, Pak siapa nama tadi Pak? Pak Dadang. Pak Dadang itu aslinya bukan kayak mobil, di assembling, kaki tempel, tangan tempel, bukan. Tapi satu sel berubah menjadi Pak Dadang. Jadi kita ngelihat satu kesatuan. Nggak bisa kaki dari kaki saja. Jadi satu. Kita ngelihat tubuh satu bagian, holistik. Jadi kalau saya ngelihat, di sini saya cek lagi. Nah gerak semuanya, kena di sini semuanya. Paham ya? Oke. Nah sekarang saya lihat, ini pinggul ngebuka. Berarti pinggulnya saya tekan sini. Nah sakit. Yang ini biasa aja. Kenapa ini sakit? Lihat. Kenapa sakit nih? Karena pinggulnya, ingat-ingat, fakasona izaman laman. Rangka dibungkus sama apa? Daging. Nah di sini ada daging, ada usus yang disebut usus. Tapi nyebutnya daging aja ya. Ada usus. Di sini kalau ini ketarik ke sana, semua usus ketarik. Di sini akan sakit. Kalau bagian sini yang ngebuka, ini usus sini ketarik, dia akan usus buntu. Paham ya? Nah, oke ya. Nah, paham. Nah sekarang kita lihat dari sini. Nah, ini sakit kan? Nah, bedakan sama ini. Nih, bedakan. Perhatikan. Ini kan nggak sakit nih, ya. Nah artinya apa? Nah berarti dia ini rusuk ini sakit. Sini bermasalah. Organ sebelah kiri bermasalah semuanya. Nah ya, lihat. Kita pegang biasa aja kan? Nih, ya. Tapi kalau di sini langsung gerak semuanya, ya. Oke. Saya cek lagi di tangan. Nah, saya cek lagi tangan, pegang. Nah, ini nggak terlalu sakit. Jadi sakitnya langsung sini. Nah, ini langsung sakitnya ke sini. Maaf ya, sini lehernya. Ini, maaf. Ini sakit ini? Nah, sakit ya. Maaf yang sini. Biasa aja. Jadi yang nyumbat sebelah mana? Jadi dia punya migrain, organ ini lemah, ini usus sakit perut sebelah sini, otot ini ketarik ke sini, jadi menyelesaikan mudah insya Allah ya. Oke, saya cek langsung ini sekarang. Ini sakit ini? Enggak ya, oke. Nah sekarang kita mulai selesaikan. Berarti masalah di mana? Kakinya apa? Pinggulnya kebuka. Berarti solusinya nanti kaki ditutup, diselesaikan. Oke, sekarang saya buat. Nah, jadi teori pengobatan, ingat ya, manusia itu produk kuno. Bukan produk modern. Paham maksudnya? Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, manusia sama persis, nggak berubah. Jadi ngobati manusia jangan sesuaikan dengan zaman. Paham di sini? Ini zaman komputer kan? Ngobati manusia harus kan? Komputer enggak. Salah kaprah kita. Ya? Terus apa lagi? Sekarang kan zaman modern, zamannya apa? Era mesin. Pakai laser. Jadi ngobati manusia pakai laser. Sekarang zaman Ronsen ngobati manusia pakai yang enggak. Manusia dari zaman Adam sampai sekarang sama. Jadi ngobati manusia itu caranya cara apa? Cara kuno. Ya, paham ya di sini ya? Cara desa, cara kampung. Cara zaman Nabi Adam sampai sekarang, ya? Oke. Jadi kalau ada kanker bisa diselesaikan dengan cara modern, ya enggak ada hubungannya. Manusia itu bukan produk digital. Ya. Manusia bukan produk teknologi, manusia produk kuno. Oke ya. Oke, kita selesaikan ya. Oke, insya Allah Pak ya. Maaf, duduk. Nggak mau apa pokoknya ini untuk pelajaran semuanya. Duduk sebentar ya, selesaikan ya. Selesaikan kakinya sebentar Pak ya. Bismillah. Ini kena. Maaf Pak ya, dikit aja. Kesini kakinya. Coba sambil sini dikit. Nah ya, dikit-dikit. Kepala dipegang ini Pak. Tekan dibuka sini. Ada yang bantu sini sebentar. Bantu belakang aja. Ya. Tangan dibuka ini Pak ya. Maaf gini aja. Kepala nunduk ini. Nah, menyelesaikannya cara-cara kuno ya. Bapak duduk. Ini biar tahan dikit ya. Pelan-pelan. Biar lepas. Nampel ke punggung aja ke sini. Kaki tahan. Nah, kepalanya bantu tahan. Udah cukup ya. Nah, tangan dibuka Pak ya. Udah gitu aja. Nah, saya maaf lemesin kendorkan. Oke. Kendorkan. Maaf ya. Saya buka. Kepala gitu aja. Kepalanya dilipat. Dagunya masukkan ya. Nah, maaf ya. Sekarang saat rapatkan bisa rapat lagi. Ya, kakinya dibuka. Dibuka kakinya. Dibuka Pak. Dibuka. Ya, buka. Ya. Terus. Dikit lagi ya. Harus ada lawan. 1 2 3. Cukup. Enggak apa-apa. Sekuatnya aja, sekuatnya. Ya. Nah, cukup.
Cukup. Sangat tes aja. Bentar ya. Coba sekarang awas baring. Baring Pak Dadang ya. Baring biasa aja. Oke, baring. Oke. Ya, sekarang kita lihat ya. Tadi yang sebelah ini sakit kan tadi ya? Ya, kita cek lagi. Ya. Nah, sudah tidak ada reaksi. Berarti sudah apa? Kendor. Nah, sekarang tadi pinggulnya sakit tadi ya? Sudah tidak ada reaksi. Jadi mau penyakit sindrom Crohn segala macam, apapun namanya nggak penting. Yang penting kendor atau kencang aja, ya. Ya, udah selesai. Oke. Jadi di barat tuh kasih nama semuanya. Sindrom Crohn, ini adalah sindrom ini. Nanti kalau udah ada sakit, kasih nama sindrom Tietze, ya kan? Malah hanya ketekan bahasa kita, ketekan doang, bongkar selesai, ya. Nah, ini lagi, ini sakit kan tadi? Pegang sudah nggak bereaksi. Ya udah organ dalamnya selesai. Dia lambung kan sakit. Kalau ini nggak sakit, ya udah lambung nggak ketarik kan, asam lambung berhenti. Jadi kalau asam lambung ketarik tadi sakit terus ini sakit, asam lambung ketarik. Kalau lambung ketarik, artinya asam lambung keluar terus. Kita kalau makan, kendor nih. Kalau nggak makan kendor kan, pas makan keisi kan, melar, ketarik, asam lambung keluar. Kalau udah lewat, kendor lagi, asam lambung berhenti. Tapi kalau dia ketarik terus menerus, asam lambung keluar terus-terusan. Solusinya diapain? Kendorin. Ya udah selesai berhenti. Ngapain iseng-iseng keluar? Ya nggak ada alasan untuk keluar. Maka tuh asam lambung walaupun udah 10 tahun, 30 tahun, kalau dikendorkan saat itu juga berhenti. Selesai. Ya, jadi penyakit hanya dua, kendor atau kenceng. Kalau kendor, dia lambung, dia terap sendawa. Oh itu kendor. Kalau asam lambung berarti kenceng. Jadi orang sendawa diapain? Dikencengin. Kalau asam lambung dikendorin, udah gitu aja. Nanti semua kayak gitu. Ya, migrain, kenceng kendor. Kenceng solusinya kendorin, ya udah selesai migrainnya, ya. Kalau asam lambung parah itu gimana, apa yang dikendorin? Ya udah datang aja dulu ya. Kayak mobil rusak, mobil saya rusak. Diapain? Ya datengin mobilnya. Ya. Masa diapain? Repot juga. Dulu Pak Dadang. Coba. Pak Dadang coba berdiri, kaki agak enakan enggak? Ya cek untuk kaki, coba lebih enak, ringan enggak? Ya. Nah ini yang diharapkan, nah ini yang betul. Tadi itu jahil tadi, salah tadi. Enggak apa-apa, ya udah berdiri yang lama sana aja. Ya. Oke, boleh. Jalan aja. Jalan. Nah, nanti saya ajari. Yang jelas, ini udah gak sakit kan ya. Nah, sekarang saya selesaikan migrainnya sebentar. Ya, duduk. Saya mau menyelesaikan. Berdiri di atas lutut ini. Nih. Nah, di atas lutut nih. Ini lutut Pak. Nah, berdiri. Berlutut. Namanya berlutut. Nah, gini. Nah, ya. Nah, kan dia perhatikan. Dia masalah nih. Ini kan saya pijit gak apa-apa nih. Yang ini saya pijit. Ini agak sakit ya. Nah, nih. Sini. Jadi sini. Jadi semakin parah di sini kalau sakit langsung itu migrainnya parah sekali. Kalau dia ada dikit nggak sampai parah ya. Nah, migrain kalau udah tadi dikendorkan, maaf lihat kiri Pak. Enggak, saya lihat aja. Enggak aja lihat aja. Enggak apa-apa, saya kendorin dulu ya. Oke, jadi gini, kalau leher kenceng kita kendor lagi ya. Oke. Yang tadi saya ulang-ulangi sampai kendor lehernya. Ya, saya ulang lagi. Jadi leher nggak boleh diotak-atik sebelum kendor sama sekali ya. Bareng kayak tali. Pegang lagi Pak. Tadi yang pegang lagi. Mas duduk. Nah, iya, kebuka dikit. Ke sini. Nah, tangan gini ya, tangan buka. Nah, kepalanya dagunya ini nempel ke dagu ya. Perhatikan. Nah, saya kendorin lagi ya. Ini sebenarnya idenya itu saya narik tulang ekor. Tulang ekor sampai tulang kepala saya tarik. Sampai apa? Sampai semua kendor ya. Saya ulang-ulang Pak ya. Jadi pakai tenaga Pak Dadang ya. Bismillah ya. Rapatin kakinya. Ya. Lagi biar agak sakit dikit. Ya, udah cukup sakit? Ya, lawan. Buka. Nah, ini yang saya tekan tuh yang mana kebanyakan? Yang kiri. Kuat. Bismillah. Itu kita sampai 10 hitungan ya. Mulai. Ya, sip. Oke. Nah, kalau kram balikan. Kaki saya jepit, tangan kaki saya jepit. Udah hilang kan? Ya.
Udah, oke. Bismillah ya. Mulai ya. Bismillah ya, 10. Hitungan 10 ya. Ya, 1, 2, 3. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah cukup. Ya, coba jalan-jalan Pak ya. Ayo. Nah, coba leher agak kendoran dikit. Cek. Coba. Ya. Ya, dah. Ya, jadi kalau dia osteoporosis berarti tulang dan tulang beradu. Jadi harus dikendorkan. Ya. Terus sampai kendor nanti leher bisa bergerak. Seperti kemana nanti Pak Edward cerita dikit ya. Ya, agak kendor dikit. Kalau masih kencang lagi terus. Nanti latihan ini tidak hanya sekali tapi terus menerus. Ya, ada lagi yang gerakan yang sederhana. Nah, ini adalah nanti saya kasih contoh ya. Tapi ini enggak contoh enggak seperti. Dah, sekarang dicek dulu di apa? Di ini. Udah jelas ini udah enggak sakit lagi. Ya. Ya, coba. Ya, sekarang aja kita inikan lagi ya. Nanti ini untuk contoh aja. Ada lagi tadi yang tangan sakit siapa Pak? Siapa? Wah, ya. Udah, kasihan nanti di enggak cek aja ya. Cek ya. Tapi besok ibu-ibu Pak. Iya, sama-sama. Oke, tadi siapa? Oh gitu, mana arahnya? Oh gitu, boleh. Oke, ya. Oke, kasusnya apa? Terus yang kalau kata dokter apa? Diabetes apa lagi? Oke, ya kita jelas. Jadi kita kalau ngelihat penyakit, kita bukan ngelihat nama penyakitnya, apa akibatnya, kita lihat dalam tubuh apa yang menyimpang. Ya, sambil contoh. Kalau saya sambil contoh nih ada meja ya. Nih, saya contoh kan ada sakit contoh koordinat ya. Ini bisa saya hapus nih ya. Ini papannya habis nih. Ada baru nih. Oke, paham koordinat ya? Koordinat ya. Kita ada koordinat apa? Ada koordinat X, ada koordinat Y. Nah, ini kan banyak koordinatnya nih. Ya, banyak kan? Banyak sekali. Nah, kesehatan tuh bahasa kesehatan bukan ngapalin koordinat yang lain-lain. Yang diapalin apa? Titik netral, 0,0 aja apalin. Apa? 0,0. Paham ya? Jadi yang ini nggak usah diapalin. Paham? Jadi yang diapalin mana? 0,0 aja. Kita tahu di mana titik 0,0. Jadi kalau ada di sini di ada jutaan. Ya, jadi yang diapain apa? Bagaimana netralkan saja. Maka tuh saya ngobat orang itu nggak mikirin apa? Nggak bikin namanya, nggak penting. Yang ngasih nama orang lain, yang ngasih nama juga nggak ngerti nyelesaikannya. Masa harus saya apalin? Paham nggak? Ya, ada orang misalnya ada seorang orang kampung misalnya, katakan orang Indonesia, dia nggak bisa bahasa Inggris, tinggal di Australia, yang ada mobil mogok, dia bisa ngobat bisa apa? Ya paham bahasa? Paham ya? Nah, terus ada orang-orang yang pandai, bahasa Inggrisnya lancar, sekolah tinggi, sampai PhD, ya kan? Khusus spesialis mobil, tapi setiap kasih mobil nggak bisa menyelesaikan. Ya, semua problem, setiap problem mobil kasih nama. Kira-kira kita mau datang ke mana? Ke awal. Karena dia bisa menyelesaikan, dia tahu prinsipnya. Orang sekolahan, bahasa nggak ngerti. Tapi dia tahu urusan. Ya, jadi kita sering terjebak dengan masalah kesehatan, siapa yang sekolahnya paling, siapa gelar paling banyak, siapa paling banyak hafal apa? Ini nggak bisa, kamu tidak tahu. Ya, kita cari penyimpangan.
kita lihat berdiri ya. Nah, kita lihat. Pertama kita lihat kakinya. Berdiri. Nah, kalau lihat berdiri kakinya termasuk flat. Ya. Kalau flat berarti apa? Penyakitnya? Ya. Ya, perhatikan. Nah, sampai sekarang kita lihat. Nah, coba perhatikan dari kaki. Mana yang salah nih? Nah, jadi kalau hanya untuk melihat ya sakitnya sebelah mana, gampang lihat di mana yang dilihat kaki. Kaki ini lebih apa? Jadi dia masalah di ya, ini biasa. Ya, ini ya. Nah, ya. Kita lihat. Ini aslinya kan? Lihat. Ini jatuhnya banyak kan? Nah, kalau diukur, perhatikan. Kalau diukur kakinya, yang kanan lebih pendek. Kalau lihat. Oh, baik hartanya nih. Harta karun. Nanti aja bayar. Itu yang kemarin benjol apa tuh? Baru. Satu lagi yang masih belum. Oke, ya, kita perhatikan ya. Kita lihat. Nah, dia ini permasalahan di sebelah langsung kelihatan kan. Jadi hanya untuk melihat apa? Ini lihat ini. Beda kan ya? Tekan langsung. Nah, dilihat sini. Ini biasa aja, ya. Pencet sini langsung gerak semuanya, ya. Nah, maaf saya tekan sini ya. Ini enggak sakit. Saya hanya ngecek aja, ya. Nah, coba sini. Yang sini enggak terlalu sakit. Yang ini enggak. Jadi sakitnya sini aja ya. Oke. Yang kedua kita lihat di sini ya. Kita ngelihat ini namanya meridian paru-paru. Ya. Di sini meridian sampai ke paru-paru ya. Jadi kita lihat paru-parunya ya. Jadi paru-paru, jadi kalau meridian itu kalau di MRI nggak akan kelihatan. Pakai metode apapun nggak akan kelihatan. Karena masalahnya ototnya kemana? Ketarik. Jadi otot kendor sama tarik itu nggak bisa kebaca sama MRI. Paham ya? Mau pakai alat yang canggih, mau radiasi, mau apapun juga, MRI itu nggak bisa melihat kendor dan kenceng. Sedangkan pengobatan Islam intinya apa? Kendor dan kenceng. Artinya apa? Nggak pernah nyambung, nggak pernah bisa selesai. Nanti ngeliat ini nggak ada masalah. Kalau dilihat paru-paru nggak ada masalah. Ya, tapi saya cek paru-parunya, ya, tekan di sini. Beda. Nah, artinya apa? Paru-parunya bagus, tapi pas ngambil oksigen dia nggak bisa apa? Nggak bisa ngambil. Masuk ke paru-paru tapi nggak masuk ke dalam darah. Paham? Ya. Nah, sekarang kita lihat sini. Nah, ini langsung. Nah, berarti dua-duanya kena paru-paru. Ya, paham ya? Sini. Nah, sekarang kita lihat sini. Sakit sini. Nah, nih, ya. Nih, oke. Nih ya. Saya cek bagian sini. Ini sakit sini? Enggak. Ini? Enggak ya. Jadi hanya masalah sini saja. Oke. Bagian sini. Saya cek sini. Ini enggak ya. Nah, ini untung nggak sakit ya. Nanti kalau nanti saya terangkan kalau ada orang kasusnya kayak gitu ya, saya terangkan ya. Ini hanya kasusnya ini saja. Ya, sini saja. Ini yang sini. Oke. Nah, berarti saya nyelesaikan nih kendor. Nah, sini saya kencengkan aja. Bismillah. Ini kasusnya kendor, kebuka, nutup. Ini saya mau apa? Kekendoran saya kencengkan. Jadi ini perhatikan ya. Kendor kenceng itu fungsi sakrum. Fungsi tulang apa? Tulang ekor. Jadi gini. Allah ciptakan semua, nggak ada organ yang disebut, contoh misalnya, nggak ada organ yang disebutkan dalam Quran. Aku ciptakan liver itu nggak ada. Aku ciptakan usus nggak ada. Aku ciptakan lambung, limpa, paru itu nggak ada. Nggak ada dalam Quran. Semua diwakili sama apa? Sama daging. Sama daging saja. Jadi semua organ itu daging saja bahasanya. Itu bahasa siapa itu? Bahasa Allah, ingat ya. Jadi jangan sepelekan logikanya. Bahasa siapa? Bahasa Allah. Semua organ itu masuk ke dalam kategori daging. Nempelnya kemana? Rangka. Artinya apa? Semua organ tergantung pada rangka. Semua permasalahan organ yang menyebabkan siapa? Rangka. Paham ya? Ini bahasa Allah. Jadi terima dengan iman dulu. Baru nanti dibuktikan dengan
Logika. Paham ya? Oke. Nah, sekarang ini saya yakinkan lagi. Jadi organ itu nggak disebutkan. Tapi hal menarik di dalam Quran, yang organ paling banyak disebut dalam Quran, tulang ekor. Paling banyak. Di antara semua organ nggak ada satu pun juga. Tulang ekor disebutkan berkali-kali. Artinya apa? Penting nggak? Penting. Jadi semua penyakit, mau kanker darah, lupus, apapun juga penyebabnya pasti. Kalau tulang ekor kenceng, sisanya kenceng semua. Tulang ekor kendor semuanya. Ya, orang ALS, yang lupus, yang sakit fibromialgi apapun namanya, itu kendor semuanya. Ya, nanti kalau ada kasus yang kenceng saya tunjukin. Nanti penyakitnya apa saja. Kalau kenceng tuh penyakitnya apa saja. Kalau kendor apa saja, ya. Oke. Sekarang coba dibantu lagi Pak yang tadi. Nah, ini saya mau ngecek yang tangan saja, ya. Tangan coba gini aja dulu Pak. Nah, saya coba ada gerakan, akhirnya gerakan basis dalam kedokteran Islam, itu adalah gerakan sholat. Ya, gerakan sholat, perhatikan ya, maaf ini kalau saya sujud kan gini kan, sujud, duduk, kan berdiri nih, coba biar ada video ada, nah pas duduk, mau berdiri kan gini nih, pas menuju gini, lihat perhatikan, slow motion, ya, gerakan ini adalah obat untuk menyelesaikan apa? Dada, ini, tangan. Jadi kalau ada orang yang frozen shoulder, gini saja. Kemarin contoh ada ya, ibu yang frozen shoulder kemarin, yang tangannya nggak bisa keangkat, nggak bisa gini, ada kemarin. Nah, hanya suruh gerakan ini terus berkali 10 kali, langsung tangan normal. Ya, paham ya? Jadi frozen shoulder jangan pakai luka barat, ribet ya. Oke. Sekarang saya mencoba untuk yang sakit di ini, ya. Tapi saya kendorin dulu. Ya. Jadi pengobatan itu adalah selesaikan tulang belakangnya dulu. Baru setelah itu selesaikan tulang samping. Di dalam Quran ada dua jenis tulang. Allah ciptakan alaqah, mudghah, izaman, fakasona izaman lahman. Jadi Allah ciptakan darah, sistem darah, terus juga sistem pembuluh darah. Jantung, pembuluh besar, pembuluh kapiler. Ya. Terus yang ketiga tulang belakang. Yang keempat rangka dibungkus dengan, jadi tulang itu ada dua, tulang tengah sama tulang samping. Ya. Nah sekarang saya selesaikan, energi itu ada di mana? Ada di tulang tengah. Nanti saya sebarkan ke samping. Jadi tangan yang suka dingin, winter, ini langsung kalau dipanaskan tengahnya, sebarkan langsung panas. Ya, oke. Oke, sekarang langsung kayak duduk tadi Pak, kayak Pak Dadang tadi. Duduk sini, saya kendor. Nah, baring tangan gini. Ini. Cukup. Mundur lagi. Ini ada sutradaranya nih. Kita ikuti sutradaranya dulu ya. Apa ya? Ini harus agak apa? Harus keras. Karena saya ini tugasnya ini saya mau menekan lumbar sehingga tulang ekornya apa? Keluar, ketarik. Saya ngencengin tulang ekornya. Saya gencet sini. Ya, kepala. Pegang kayak ini. Nah, perhatikan kepala seperti ini ya. Tetap. Kalau ini tangan rapat, kasus ini rapat. Kalau Bapak tadi, Pak Dadang dibuka ya. Maaf ya. Ini lututnya kendor. Nih, lututnya kendor. Kalau udah tua, lutut kendor tuh nanti ada cairan. Lembab, ada cairan, nggak ngalir, dingin. Jadi kalau kasus ini nggak akan rematik, tapi apa kendor, nanti ada cairan. Cairan nggak ngalir. Apa ya? Nah, sekarang ini saya tekan sampai ada sakit dikit supaya ada tarikannya. Bismillah. Ya, nah, saya buka dikit ya, udah ngebuka. Nah, sekarang coba lawan buka. Bismillah. Yang narik siapa? Dia. Lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita cek dulu ya. Nah, yang jelas kaki yang sebelah sini udah, lihat yang sini udah nggak sakit lagi ya. Coba saya cek tangan. Kalau masih sakit berarti saya tambah satu lagi ya. Coba sekarang cek. Dia udah apa? Masih sakit ya. Tapi badannya enggak. Dia sakitnya sakit lokal. Tapi badan enggak apa?
Udah, tapi belum tuntas. Sekarang saya mau nuntaskan sampai maksimal. Ya, gini. Jadi gerakan ini, ya kan dari sujud menuju berdiri, kan jinjit nih. Nah, saya simulasikan dengan posisi gini berkali-kali. Ayo Pak. Baru, ya, jinjit. Nah, jinjit yang setinggi mungkin. Nah, hentakkan ke bawah sejauh mungkin. Ya, tuh, jangan sampai nempel. Ya, hop, berhenti. Nah, gitu. Tuh, kepala tegak. Ya, terus 10 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah cukup. Ya. Nah, sekarang coba duduk. Kita cek. Yang kita cek itu meridian paru. Ya, bedaan. Nah, berarti, nanti kalau lihat ini, nanti kalau sekarang coba tulang belakang agak panas, terasa panas, hangat. Nah, biasanya nanti yang enak tuh orang badan dingin, yang tangan beku terus, kadang-kadang sampai tangan biru. Nah, itu kalau tulang belakang panas, langsung gerakan itu, langsung birunya hilang. Langsung tangan panas. Jadi yang ekstrimnya tangan dingin tuh sampai tangan sampai biru, ya. Kalau hanya dingin masih winter dingin, tapi itu langsung tengahnya panas, langsung ngalir. Ya, nah sekarang coba napas lebih apa? Lebih bisa banyak capek tapi, nah kemampuan paru-paru bisa ngambil lebih banyak lagi. Ya, ini kalau orang yang frozen shoulder, 2 gerakan tadi udah langsung tangan bisa normal lagi. Frozen shoulder itu kalau di Eropa itu sakitnya tuh bisa panjang, nggak ada solusi, bisa bertahun-tahun. Sakitnya menderita tapi bisa selesaikan dengan cara sederhana apa? Kembali kepada gerakan sholat. Basis gerakan sholat. Ya, ini contoh sini. Nah, ini kalau seperti gula, nanti pas saya terangkan mengenai diabetes ya. Coba, saya terangkan mengenai diabetes. Ya, paru yang terdeteksi hanya itu saja, jadi kita jelaskan itu saja ya. Ya, cukup. Nanti saya terangkan mengenai paru-paru. Apa? Gula. Darah tinggi. Nanti saya terangkan satu ya. Yang darah tinggi siapa? Oke. Berapa sampai berapa? Bawahnya, oke. Ya. Teman saya ada yang sampai hampir mendekati 300. Tapi tenang aja, karena tahu logikanya. Ya, takut tuh karena nggak ngerti kan. Oke. Kalau darah tinggi itu ilmunya ada di mudghah. Ya, ingat. Darah tinggi ilmunya ada di mana? Ada mudghah. Mudghah itu sistem pembuluh darah yang disebut dalam Quran, itu ilmunya ada di situ. Jadi kalau kita paham itu, darah tinggi bisa selesaikan, ya. Kalau nggak paham, nggak dari situ nggak bisa. Ya, nanti saya terangkan darah tinggi ya. Saya jawab sekarang mengenai diabetes. Ya. Jadi perhatikan, saya suka nangani orang-orang di Sukamiskin. Sukamiskin penjara ya. Kasus-kasus apa? Korupsi kebanyakan. Ya. Itu ada 30 orang yang saya tangani, 20 orang penyakit gula. 20 orang penyakit gula. Karena saya suka mendeteksi, mumpung ada kesempatan 20 orang penyakit gula, itu saya cek bentuk tubuhnya semuanya. Rangkanya. Ternyata rangkanya itu, beloknya itu, penyimpangan orang yang gerakannya main golf. Golf gimana golf? Kan ujungnya berat nih. Gini kan, berkali-kali. Berapa kali dia mukul gini? Puluhan ribuan kali. Jadi kalau puluhan ribuan kali mukul, jadi badannya akan gini. Paham? Badan gini. Jadi dia apa? Kencangnya sebelah mana? Kiri. Di kiri ada apa? Ada lambung, ada pankreas, ada limpa, ada paru. Kiri. Ya. Jadi diabetes bukan pankreas. Bukan hanya pankreas, tapi apa? Lambung, semua kiri aja, blok sebelah kiri. Ya. Jadi nggak ada organ yang kerja apa? Solo karir nggak ada. Ya. Semuanya organ kerjanya tim. Ya. Kerjanya satu tim, ya. Jadi penyakit gula penyakitnya apa? Lambung ketarik, pankreas ketarik, limpa ketarik, paru sebelah kiri ketarik. Itu ciri-cirinya gini, badan seperti ini. Maka tuh saya kalau nangani apa?
penyakit diabetes tipe 1 untuk anak-anak lebih mudah. Tipe 1, diabetes tipe 1 untuk anak-anak lebih mudah. Sebabnya kenapa? Karena kebanyakan anak-anak jatuh dia. Nah, badannya kelihatan sekali. Nah, setelah badan diluruskan semuanya, ingat ya, organ tergantung apa? Rangka. Kalau rangkanya gini, ini lemah semuanya. Nah, setelah diluruskan semuanya, dia langsung apa? Normal. Ya udah, lambung normal, pankreas normal, limpa normal, paru-paru normal. Ngapain dia iseng-iseng gula kan? Ya, jadi enggak. Kalau hanya orang dewasa agak sulit karena muternya tuh agak apa? Latihannya dia enggak disiplin kan? Orang enggak percaya, masa diabetes muter sih? Ya kan? Enggak ada yang percaya. Tapi bahasa Quran apa? Organ masalah karena apa? Karena rangka. Oke ya? Terus jadi paham ya gula. Jadi kita bukan fokus pada gulanya. Selesaikan kemana? Rangka. Jangan hafalkan apa? Koordinat. Hafalkan titik netral saja. Ya, netralkan semuanya. Ya, oke. Saya akan cerita darah tinggi ya. Ini penting ilmu darah tinggi nih. Masih ada waktu. Saya mau nerangkan epilepsi. Masih ada waktu nggak? Saya nerangkan epilepsi. Ini penting epilepsi. Ya, oke. Di dalam Quran ada namanya mudghah. Mudghah itu apa? Nanti cikal bakal sistem sirkulasi darah. Mudghah. Jadi kalau pas dari ini, paham telur? Telur kalau dirami, yang muncul pertama kali apa? Pembuluh darah. Di pembuluh darah itu ada nanti yang gumpal darah kayak apa? Kayak pompanya. Nanti akan cikal bakal apa? Jantung. Terus pembuluh darah itu nanti yang kecil-kecil. Jadi sistem pembuluh darah itu dibagi menjadi 3 apa? Jantung. Terus apa lagi? Pembuluh darah besar arteri ya, besar lah ya. Terus ada lagi yang apa? Kapiler. Ya, perhatikan. Sampai jam 10 kan? Cepat lagi. Oke. Jantung, pembuluh besar, kapiler. Oke. Ini perhatikan penting nih untuk memahami kenapa epilepsi terjadi. Ya. Tugas jantung itu apa? Tugas jantung? Mompa. Jadi tugas jantung itu mompa. Tapi mompanya ada targetnya. Targetnya apa? Target jantung mompa itu sampai darah muter. Tugas jantung itu apa? Sampai darah muter. Ingat ya, tugas jantung itu sampai darah muter. Bagi jantung nggak penting. Mau 100, mau 150, 200, 300 nggak penting. Yang penting apa? Darah muter. Jadi jantung bisa salahkan nggak? Enggak. Dia 300 benar nggak jantung? Udah benar nggak? Benar. Kalau nggak mati orangnya. Lemah. Ya. Kalau mau 150? Benar. Mau 200 benar. Jantung nggak boleh diatak-atik. Karena dia ngerjakan, dia refleks. Tugas jantung itu gini. Pokoknya muter sampai muter darah. Ya. Paham sini ya? Jadi jantung itu tugasnya muter. Nah sekarang, tugas kedua ada pembuluh besar. Pembuluh besar tuh ada ototnya. Ingat ya, pembuluh besar ada otot. Ada apa? Nah pembuluh kapiler, rambut, gak ada ototnya. Jadi ini jantung jelas mompa ya. Refleks. Ini dipengaruhi pembuluh besar, dipengaruhi siapa? Siapa yang pengaruhi? Pembuluh besar? Otot. Ya. Terus kapiler yang pengaruhi siapa? Syaraf. Ini penting nih ya, ingat ya. Syaraf. Ingat, perhatikan. Ini ilmu mudghah. Ilmu mudghah ini penting untuk nerangkan kasus-kasus. Paham ya? Lihat, perhatikan. Mudghah ini ilmu yang paling penting kalau kita memahami prinsip mudghah, kita bisa menyelesaikan penyakit-penyakit yang rumit. Yang berhubungan dengan mudghah. Ya, ingat. Jantung tidak pernah salah, tugas jantung mompa. Oke? Kedua, pembuluh darah besar tergantung pada otot. Kapiler tergantung pada. Jadi kalau saraf kejepit, kapiler nggak ngalir, dia ada gumpalan darah di situ. Ada pembengkakan. Paham? Jadi kalau ada pembengkakan darah ngumpul, yang salahkan siapa? Saraf sinus kejepit. Yang ketiga, kejepit. Berarti sinus akan membengkak. Kapiler nggak bisa ngalir, membengkak. Saraf apa? Amandel kejepit. Dia akan apa? Membengkak. Saraf mata kejepit, dia akan apa? Membengkak, tekanan tinggi seperti glukoma kemarin. Ya, terus ada lagi mata kering. Ya, atau glukoma. Nah, itu bisa. Jadi ada orang nggak bisa nelen. Nah, itu masalah saraf. Saraf wajah kejepit, ngumpul nggak bisa ngalir. Wajah lumpuh. Jadi bel pasi.
Ya paham ya? Jadi kalau saraf kejepit ada pasti terjadi pembengkakan darah akan ngumpul. Ya, ini tugasnya sini. Jadi kalau ada orang amandel, solusinya diapain? Saraf lancarkan, dibuka saraf karena masalah saraf. Dibuka, tek, langsung amandel akan kempes ketika saat itu juga. Jangan diangkat. Tugas sistem itu diperbaiki, bukan dipotong. Paham ya? Sistem itu diperbaiki, bukan dipotong. Ini perbedaan sistem yang berhubungan dengan sistem Islam dan sistem Barat. Ya, oke. Sinus bukan dioperasi, dibuka saraf sinus. Kendorkan dulu, dibuka, langsung hidung ngebuka. Siapa yang hidungnya mapet terus udah setahun nggak buka. Nah itu langsung dicek, langsung selesaikan, langsung ngebuka. Ya, paham ya? Oke. Ini saya berbicara nih, jantung, pembuluh darah, otot, ada kapiler. Ototnya, perhatikan. Penyakit otot ada berapa? Otot, penyakit rangka dan otot ada berapa? Ada berapa? 2 apa tadi? Kendor dan kenceng. Ya, kendor dan kenceng, paham ya? Di sini ada apa nih? Ada otot, ini ada saraf. Ini ada jantung. Lihat, perhatikan. Ini ada balon. Ya. Balon, niup balon yang paling berat itu ada 2. Yang paling enak itu balon yang nggak kendor, nggak kenceng. Itu enak niupnya. Santai. Jadi nggak kenceng, nggak kendor. Kalau ada balon yang kekencengan, ya, ketebelan, mumpanya berat banget. Ya. Terus ada juga balon yang kendor banget. Nggak gede-gede, capek kita. Sampai udah niup tetap aja nggak gede-gede, kendor banget. Jadi kita niup balon itu akan berat kalau seandainya apa? Balonnya kekencengan atau balonnya kekendoran. Itu berat dua-duanya. Yang enak niup balon apa? Sedang, tidak kendor, tidak kenceng. Biasa. Gedenya normal, cepat. Paham ya? Nah, begitu juga dengan pembuluh darah. Ya, kalau pembuluh darah, orang ada yang lehernya kenceng. Berarti kenceng? Berarti pembuluh darah kenceng nggak? Kenceng. Jantungnya mompa bisa santai nggak? Enggak, harus tinggi. Yang salah siapa? Bukan boleh, ini kencengnya. Ototnya kencengan. Harus diapain? Dikendorin. Jadi ini santai. Paham ya? Jadi kalau orang darah tinggi, lehernya kenceng. Ya, oh itu tanda kolesterol Pak. Ya, jadi bukan dari darah tinggi jadi kenceng, bukan. Dibalik, dari kenceng jadi darah tinggi. Ya, jadi jantung nggak salah. Yang salah apa? Kencengnya. Ya, nah ini saya terangin lagi nih. Paham ya? Nah, sekarang perhatian. Tahu epilepsi? Epilepsi tegang kendor. Tubuh menegang atau mengendor? Menegang. Artinya kalau tubuh menegangkan diri, artinya tubuhnya kekurangan ketegangan atau kekendoran? Kekendoran. Paham? Ya. Jadi epilepsi itu ototnya kekendoran. Kalau kekendoran, ya, lihat. Kalau kekendoran, jantung pompanya tinggi. Tapi pas anak sedang sakit, sedang lemah. Gak bisa memompa. Normal kan kalau sedang sehat, kuat. Muter. Tapi pas sedang badan lemah. Gak bisa niup kan? Kan bahaya. Bisa bengkak jantung. Tetap gak gede-gede juga. Nah, jadi udah niup. Jantung tetap gak ngalir-ngalir juga. Bahaya gak? Itu bahaya, jantung bisa bengkak. Ya, maka tuh epilepsi kenapa dokter bilangnya kalau gak dikasih obat jantung bengkak. Betul. Di case itu betul. Tapi kalau bahasa kedokteran Islam enggak. Kenapa jantung mompak ketinggian? Kenapa? Karena kekendoran. Kalau darah tinggi yang tadi, jadi untuk niup, ya perhatikan. Kalau kekencengan, berat niupnya. Tapi kalau kekendoran, kita tuh niat tuh sampai enggak gede-gede juga. Paham? Tapi kalau santai kan, langsung kalau balon yang enak, ditiup, gede kan? Tapi kalau kendor banget, gak ada perubahan apa-apa. Paham ya? Sehingga jantung sampai gak kuat. Ya, nah di sini. Jadi orang epilepsi ini, pas suatu ketika dia mompak, gak nyampe nyemuan juga, jantung sedang lemah. Gimana cara menyelesaikan? Ini udah gak kuat. Yang diambil sama siapa? Otot otomatis. Dia akan membantu dia. Ngalir, ser. Tubuh membantu untuk mengalirkan darah untuk supaya muter. Paham ya? Nah, ini otot udah kendor. Plus dia demam.
tambah dia demam. Otot udah kendor, demam, jadi gimana? Tambah melar nggak? Tambah melar. Maka dari itu, epilepsi itu tanda tanya sedang imun sedang lemah, badan lemah, atau sedang ada demam. Tambah kendor. Udah kendor, dipanaskan jadi melar kan? Nah di situ jantung nggak kuat. Daripada jantung kolaps, otot ambil alih. Otomatis dari otak, tegangkan. Tak, tak. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Sekarang epilepsi penyakit atau menyelamatkan kita? Apa? Menyelamatkan kita. Kita pakai bahasa kedokteran Islam ya. Epilepsi tugas tubuh untuk apa? Supaya tidak terjadi kolaps di jantung. Ya. Nah, sekarang yang kita lakukan, jadi gini, ada penolong. Gini, sambil contoh ya. Nah sekarang kita sambil contoh gini. Betul, kalau sekarang kita kasih obat. Obat epilepsi itu obat untuk menghilangkan tegangan otot. Ya, paham ya? Jadi epilepsi obat untuk mengendorkan otot. Sehingga saking kendornya tubuh nggak mampu lagi untuk menegangkan, udah nggak bisa lagi. Akhirnya tadi apa? Darah tidak sirkulasi. Yang rusak siapa pertama kali? Otak. Maka tuh orang banyak epilepsi kebanyakan terbelakang di otaknya. Pertemuan otak. Ya, karena kita salah memahami bahasa tubuh. Nah, ini yang terjadi. Ya. Contoh anak saya. Ya. Saya belajar kedokteran Islam kenapa? Karena saya ngeliat fakta-fakta yang terbalik semuanya. Nah, di situ saya belajar. Ya. Saya belajar, anak saya yang paling besar autis. Ya. Saya berusaha mencoba semuanya. Akhirnya saya dari mencoba semua saya jadi dia dapat ilmu banyak. Hikmahnya apa? Saya bisa menyelamatkan anak-anak autis yang masih kecil-kecil. Ya. Jadi memang anak saya nggak terselamatkan karena waktu itu saya tidak tahu. Ya, terlanjur besar. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelamatkan anak-anak lain yang autis. Jangan sampai lebih parah, minimal bisa apa? Survive. Anak-anak yang apa? Maka tuh yang epilepsi yang kayak gitu ya. Paham di sini ya? Step epilepsi. Jadi dari ilmu mudghah kita bisa memahami apa itu epilepsi. Apa itu darah tinggi. Maka tuh kalau orang darah tinggi, tekanannya lihat, Bapak leher kenceng nggak? Suka kenceng. Nah berarti dia darah tinggi kekendoran kencengan. Kekencengan. Berarti solusinya apa? Dikendoran. Kalau udah rileks, tekanan darah otomatis turun. Enak, jantung dia enak. Mau kerasa, ompatnya juga lebih ringan. Ya, nanti bisa kita selesaikan. Nanti kalau udah badan nyaman, berarti jantungnya mumpanya enggak buru-buru. Ya, tekanan enggak tinggi. Nah, paham di sini ya? Ilmu mudghah, ini adalah ilmu mudghah. Nanti ada ilmu izoman tulang rangka. Nanti ada ilmu rangka dan hanya 4 saja. Di dalam Quran hanya kita enggak usah detail-detail, kita mempelajari 4 sistem saja. Ya, mungkin kita batasnya berapa? Hah? Gimana? Sekarang batasnya? Tenang, bisa udah sekarang selesai. Oke, besok nanti kita sambung lagi, ada kasus-kasus lain. Nanti sambil saya terangkan, nanti anak-anak epilepsi yang ada epilepsi diajarkan, jadi cara ngencangkan saja. Terus nanti kekendoran, ini lihat ya, ada anak yang suka ngompol, kekendoran, kekencengan. Kekendoran, jadi ini kekendoran dia nggak bisa nahan kencing. Lepas. Tapi prostat, yang kencingnya nggak bisa keluar, kekendoran. Kekencengan, gampang kan? Jadi nggak usah hafal nama. Kalau prostat kekencengan, dikendorin, langsung kencing saat itu juga. Orang prostat, orang tua, itu kalau kencing itu bisa 5 menit. Sakit, dikit-dikit. Perempuan juga, ada juga yang nggak, kalau kencengan. Kalau perempuan bisa menstruasi sakit. Jadi prostat kalau dikendorkan, langsung dia kencing seketika, gampang. Karena dia penyakit masuk golongan ke. Jadi gini, ciri-ciri kekendoran tuh kakinya X. Yang semakin parahnya dari 1 sampai ini ya, ke atas terus gini. Nah semakin parah semakin gini. Nah gini. Nah maka tuh kalau ada orang yang pakai kursi roda jalan gini, itu apa? Kekendoran. Di sela-selanya pasti ada sela-sela. Darah nggak bisa ngalir ke kendoran. Cairan ngumpul di situ, lembab, bengkak. Ya. Nah di situ. Bukan kebanyakan oli. Ya. Kalau yang tadi, kalau kekencengan, dia beradu. Jadi kalau sulit dilipat sakit. Kan ada kasus ya, dilipat sakit. Terus ini kenceng. Lambung kenceng sehingga apa? Asam lambung. Dada, otot rongga dada kenceng. Napas berat. Karena saking berat dia harus napas tambah tenaga. Ditegangkan tambah
Akhirnya tenggah, numpuk. Akhirnya dia panik, nggak bisa ngeluarkan. Panic attack. Baru kebuka dia, baru bisa napas lega. Ya, jadi panic attack. Nah, akhirnya mompa tinggi, berat, jantung bengkak. Tegang, kepala pusing nggak sampai kepala. Darah tinggi. Tangan kesemutan. Ya. Nah, jadi itu semua penyakit rematik kencang. Itu penyakit karena apa? Kekencengan. Kalau kendor, tulangnya sakit semuanya. Semua, sendi-sendi sakit. Karena darah nggak ngalir. Dingin, tangan dingin, kaki dingin. Bergerak, kaki itu berat. Untuk ngangkat orang biasa langsung gini kan. Orang yang kekendoran, dia harus kencengin dulu, baru bisa ngangkat. Jadi kaki itu diapain? Maka lihat, dikencengin dulu. Untuk bisa apa? Untuk bisa jalan. Kira-kira kayak gitu. Ya, nanti kalau ngelihat orang yang, orang lihat sering kan di sini? Orang yang jalan gitu, ini kekendoran. Ya, ini kekencengan. Nah gitu aja. Ya, langsung ketahuan. Oke. Insya Allah kita tutup sekian. Mudah-mudahan masih ada waktu berikutnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustadz Aris Hidayat ya atas pemaparannya yang luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya minta waktu sedikit 5 menit aja. Barusan ada permintaan dari Om Teguh untuk membuat video singkat aja gitu. Jadi yang bapak-bapak baris di sini terus bilang aja, kami dari Masjid Dostal mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa gitu aja. Terus dari ibu-ibu juga sendiri gitu. Jadi gitu aja. Terus nanti insya Allah mau dikompal sama Om Teguh untuk video promosi AMCV. Itulah. Ya, jadi silahkan mungkin bisa berbaris bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri ya. Orangnya kurang banyak sih sebenarnya, cuman ya. Atau mau besok aja? Besok aja. Oh gitu ya. Tapi selesai jangan lama. Kalau selesainya 10:30, foto dulu. Oh dari awal. Oh gitu. Oke. Oke ada. Nanti besok kita bisa kalau ada satu yang belum bicarakan kan bicarakan. Ya. Nanti insya Allah besok. Ya boleh. Nanti insya Allah. Ya. Tapi saya pernah kena itu Pak, diabetes tinggi yang harus bisa sih. Tapi yang kalau yang paling berat diabetes ini. Oh iya. Kalau ada 2 tulang kan? Kalau tulang kalau borok kayak di sini kalau itu tulang ada tulang 2 tulang kan sini. Jadi jarang nggak ada di borok. Saya agak kendor. Ini kaki suka semuanya dulu ya kasih panel. Nah, jadi kalau kendor mau kan nggak bisa jalan. Ya cuma nggak bisa sendiri. Jadi kencangnya itu karena apa? Kencang dari refleks tubuh. Oh, jadi bisa dari nah ini benar contoh ya. Kan besok. Nah besok ya nanti datang hari. Datang ini kalau sambil duduk banyak di atas itu poligini berani nggak? Berani kan ya? Nah itu tangan ini sambil duduk banyak, sudah masuk tangan ini kamu. Suruh bersih suruh ada di situ. Karena perbaiki semua yang bisa. Langsung sambil duduk, udah bisa lagi. Molen Pak. Lalu baik. Kalau kiri di kanan di Berarti semacam reseptor ya. kalau putar kanan harus diapakan? Bernambah ini. Oke,
Nebeng ya? Tapi nebeng anterin asli ya, Bang? Nebeng anterin asli, Bang. Soalnya best replace. Di ruangan tadi. Kalau kacang berarti kan dengan sekarang pertanyaan mobil rusak, masa langsung berbagi itu enggak? Harus belajar dulu. Ya, nanti setelah lihat ya dari ya aja mobil sederhana, mobil apa sekalian ilmu. Ya. Kita pun sana nanti mobil enggak jalan, oh gitu doang. Gitu doang. Contoh dari alergi itu bisa ya. Kita selesaikan. Oke. Bukan gitu doang, orang semua ya. Masa enggak kasih gini. Oh gitu doang. Gitu doang. Saya menikah udah 5 tahun. Jangan biar gitu doang ya. 5 tahun dulu ya. Jangan sampai kedokteran barang, jangan sampai kita nggak bisa ada 18 tahun mau belajar. Ya, ini kedokteran itu kan pasti kok. Semua masih bisa belajar. Karena sebelum masa ini saya masih di semua kan masih di waktu mulai usah belajar dulu sampai mentok, udah mentok, saya udah nggak bisa belajar yang lain lagi dan banyak itu saya belajar di dan 6 tahun selesai, setelah itu belajar dan dari yang pemilik utama ini kalau benar itu untuk membuka otomatis buka Allah ya kalau kita di belakang sini di belakangnya mau bisa lihat dalam nggak kalau kita berdiri sini bisa lihat apa coba sebutin ya kita lihat berapa banyak bukan